Halo, selamat datang di channel Ruang Horor. Di channel ini, kalian akan mendapatkan rangkuman alur film-film horor. Jadi, buat para pecinta film horor, yuk silakan request film apa nih yang bakalan kita rangkum dalam channel ini untuk video kita selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini kami akan membahas film Pelukis Hantu yang dirilis pada tahun ini, tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Ari Kriting dan diperankan oleh Ge Pamungkas sebagai Tutur, Michelle Judith sebagai Amanda, dan Abdur Arsyad sebagai Udin. Film ini menceritakan sebuah teror hantu yang menimpa Tutur. Jika ingin tahu motif dari teror hantu ini dan siapakah sebenarnya hantu ini, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang tidak mau kena spoiler, silakan tinggalkan video ini dan langsung tonton filmnya. Film diawali dengan anak kecil yang bernama Tutur sedang mencoret-coret wajah ibunya yang sedang tidur. Ibunya terbangun, lalu Tutur pergi dan sembunyi di bawah meja, yang kini ia ketahuan oleh ibunya. Tutur diantar ke kamar dan dinyanyikan lagu Nina Bobo. Di sini, Tutur ternyata berpura-pura tidur. Saat sang ibu keluar, Tutur bangun lalu melukis sesuatu. Tak lama di sampingnya, seperti ada seseorang. Saat dilihat ternyata sesosok kuntilanak yang membuat Tutur ketakutan, lalu memanggil sang ibu. Ibunya datang dengan menggunakan masker wajah. Saat Tutur melihat, ia menjerit kaget dan membuat ibunya pun ikut menjerit. Film melompat ke beberapa tahun ke depan, yang kini sosok Tutur telah menjadi Tutur yang dewasa. Di sebuah studio stasiun televisi, sedang berlangsung syuting sebuah program yang bernama Arwah. Program settingan yang ingin menampilkan sebuah program misteri. Saat Mbah Moro yang berpura-pura memanggil makhluk goib berwujud macan dan akan memasukkannya ke seorang mediator. Namun malah sang pelukisnya yang kerasukan dan langsung menyerang Mbah Moro. Dan akhirnya syuting pun dihentikan. Scene berpindah ke sebuah galeri lukisan. Di sana ada seorang wanita yang bernama Tania. Ia sedang menawar sebuah lukisan kepada pemilik galeri. Harga lukisannya sekitar 30 juta, dan Tania langsung menyetujui untuk membelinya. Kini, Tania melihat Tutur, yang sedang membawa lukisan barunya. Tania menanyakan perihal maksud lukisan yang akan ia beli, karena lukisan itu juga adalah karya milik Tutur. Jawaban Tutur tidak sesuai berdasarkan jawaban dari pemilik galeri. Tutur menghargai lukisan yang dimaksud dengan harga 2 juta saja. Sangat jauh dengan harga yang dibilang oleh pemilik galeri. Hal itu membuat Tania membatalkan untuk membeli lukisan tadi. Pemilik galeri marah kepada Tutur karena Tutur menjawab terlalu jujur dan langsung mengusirnya dari galeri miliknya. Di studio televisi, pelukis yang mengalami kesurupan tadi menolak untuk syuting lagi karena ia merasa trauma atas kejadian sebelumnya. Udin sebagai teman Tutur yang bekerja sebagai office boy di studio itu mendengar jika studionya butuh seorang pelukis. Yang Udin tahu, Tutur adalah seorang pelukis. Ia menyarankan agar Tutur mendaftar di studio tempat Udin bekerja. Kini Tutur mencobanya, dan ia diberi sebuah penjelasan jika ia harus melukis hantu dengan mata dalam keadaan tertutup. Namun di sini, Tutur meragukan pekerjaannya, karena ia menilai jika pekerjaannya itu dapat membohongi siapa saja orang yang menonton siaran TV tersebut. Namun di sisi lain, karena tuntutan ekonomi dan biaya untuk pengobatan ibunya, akhirnya Tutur menerima pekerjaannya. Di acara perdananya, Tutur mengalami kesulitan dalam melukis, hingga ia diperingatkan untuk serius dalam melakukan pekerjaannya. Di segmen berikutnya, Tutur mencoba menutup seluruh pandangannya, dan kini ia seperti berada di suatu tempat, dan di depannya ada sosok kuntilanak yang sama yang ia lihat di waktu ia masih kecil. Walau dengan rasa takut, Tutur tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melukis wajah hantu yang ada di depannya. Tutur berhasil dan membuat acara itu viral dan ditonton oleh banyak orang. Tutur kini menjadi sorotan. Ia diundang di sebuah podcast YouTuber, dan Tutur menjadi bintang iklan cat tembok. Dan kini Udin menjadi manajer yang menangani karir Tutur. Di scene berikutnya, acara arwah yang salah satunya diperankan oleh Tutur memaksa agar meningkatkan rating acara arwah. Dengan cara mereka akan menambah jam tayang. Bahkan mereka akan syuting stripping, yang artinya kini mereka harus syuting setiap hari. Namun mereka menemui kendala
karena Tutur hanya bisa melukis kuntilanak saja. Pak Heru yang bertanggung jawab atas program arwah ini meminta Tutur mencari inspirasi agar ia bisa melukis jenis hantu yang lain. Di rumah, saat Tutur sedang sibuk mencari tahu hantu apakah yang akan ia lukis, Sevia, adiknya Tutur, memberitahu sebuah situs yang membahas makhluk gaib. Situs itu dikelola oleh Amanda. Kini Tutur dan Amanda janjian untuk bertemu. Di sisi lain, si pemilik galeri bertemu dengan Pak Heru. Ia bermaksud ingin membeli lukisan kuntilanak yang dilukis oleh Tutur. Pak Heru meminta untuk merahasiakan hal ini, dan pemilik galeri pun menyetujui. Kembali ke Tutur yang bertemu Amanda. Di sini Amanda menyimpulkan jika seorang dapat melihat hantu, kemungkinan ada dua faktor yang membuat hal itu bisa terjadi. Pertama, karena faktor keturunan dari orang tuanya yang seorang paranormal, dan yang kedua karena seseorang itu diganggu oleh hantu tersebut. Kini mereka akan merencanakan untuk menanyakan apakah maksud dari hantu tersebut dengan cara Tutur akan melukis seperti halnya yang ia lakukan sebelumnya. Tutur kembali masuk ke dalam suatu alam yang dimana hanya dia dan alat lukisnya yang ada di tempat itu. Kini kuntilanak itu muncul dengan menyebut Tutur sebagai anaknya. Tutur tersadar dan langsung menyebutkan kata ibu. Tutur menanyakan perihal ibu kandungnya kepada ibu angkatnya yang saat ini tinggal bersamanya. Sebenarnya Tutur telah mengetahui jika yang saat ini bersamanya ialah ibu angkat. Namun ia tidak mengetahui perihal ibu kandungnya sendiri. Nah jadi, yang selama ini menghantui Tutur itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Tutur. Jika kalian penasaran dengan pesan yang akan disampaikan oleh ibu kandung Tutur, saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kembali ke syuting arwah, Tutur mulai menutup matanya dan telah masuk ke alam yang dimana Tutur bisa berkomunikasi dengan ibunya. Ibunya bilang jika Tutur harus menemukan makam dirinya di sebuah gudang pabrik. Dan ia memberi alamat lengkap di mana gudang itu berada. Keesokannya, mereka bertiga menuju ke alamat yang dimaksud ibunya Tutur. Mereka menemukannya dan meminta izin kepada penjaga untuk masuk ke dalam. Mereka akan tinggal hingga sampai larut malam agar Tutur bisa bertemu ibunya. Kemudian saat ibunya telah muncul, ibunya menceritakan penyebab kematiannya. Ia dibunuh saat ada massa yang berdemo pada waktu itu. Ia pun menceritakan jika ayahnya adalah seorang aktivis yang dicari pemerintah. Dari itu, suaminya meninggalkan mereka pada waktu itu. Namun suatu hari, suaminya mengirim surat yang belum sempat dibaca oleh dirinya, dan kini ia penasaran dengan isi surat yang dikirimkan oleh suaminya tersebut. Ibunya meminta Tutur untuk mencari suratnya di seseorang yang bernama Natalie. Natalie adalah adik kandung dari ibunya Tutur. Mereka mendapatkan alamat Natalie dari penjaga gudang tersebut. Di rumah Natalie, mereka mengutarakan maksud mereka datang ke sana. Mereka ingin melihat surat yang dimaksud oleh ibunya Tutur. Amanda menjelaskan jika kakaknya terjebak di antara dua alam, karena ia masih penasaran dengan isi surat dari suaminya. Akhirnya Natalie percaya pada mereka dan memberikan surat tersebut. Di sini Tutur tidak memberitahu jika dirinya adalah anak dari kakaknya Natalie. Mungkin suatu hari nanti, ada waktunya ia akan memberitahu hal itu kepada Natalie. Di studio, Udin mengingatkan Tutur apakah dirinya telah menandatangani untuk program stripping. Tutur lupa akan hal itu. Tutur masih harus memikirkan secara matang mengenai hal ini. Kini Udin bertanya pada Tutur, jika ibunya sudah tidak menghantui Tutur lagi, jadi hantu siapakah yang nanti akan Tutur lukis? Di rumahnya, Tutur telah menandatangani surat kontraknya. Ia kembali didatangi oleh hantu ibunya. Ibunya meminta surat yang dimaksud. Namun di sini Tutur berbohong. Ia mengatakan jika surat yang ibunya maksud belum Tutur dapatkan. Keesokannya, Tutur dan Amanda menjenguk ibu angkat Tutur di rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit telah ada Udin dan Sevia yang menemani ibunya. Tak lama setelah ada di rumah sakit, Tutur dan Amanda pun berpamitan karena ada sesuatu hal yang akan mereka kerjakan. Terlihat Tutur dan Amanda semakin dekat. Di mobil, Amanda menanyakan pada Tutur mengenai suratnya. Apakah telah diberikan kepada ibu Kuntinya? Tutur yang berbohong tiba-tiba melihat bayangan ibunya yang menyeramkan dan berkata. Hal itu membuat Tutur kaget. Scene berpindah ke studio.
Kini Tutur kembali akan melukis di acara arwah ini. Tutur kembali masuk ke alam yang di sana hanya ada dirinya dan ibunya. Tutur bilang jika dirinya nggak ada maksud untuk membohongi ibunya. Namun ibunya hanya diam dan menampakkan wajah yang sangat mengerikan. Tutur kembali melukisnya, dan kini Tutur telah berhasil melukis ibunya, namun tak lama kemudian lukisan itu bergoyang dan membuat semua penonton ketakutan. Lalu muncul tulisan dalam lukisan itu. Tertulis, ibu harus mati jika ibu mau hidup. Memang bahasanya agak rancu, dan belum diketahui apa maksud dari tulisan tersebut. Sementara Amanda melihat hal itu dari televisinya. Saat Tutur di mobil, Amanda menelpon Tutur dan bertanya ada apa dengan Ibu Kunti. Tutur jujur jika dirinya belum memberikan surat itu pada Ibu Kunti. Hal itu membuat Amanda paham apa maksud dari tulisan yang ada di lukisan tadi. Amanda meminta Tutur untuk segera menemui dirinya di rumah sakit, karena Ibu Kunti akan membunuh ibu angkat Tutur. Sedangkan di rumah sakit, suasana sudah mulai mencekam. Dan benar saja, ada sesosok kuntilanak masuk ke dalam ruangan di mana ibu angkat Tutur terbaring. Di sana ada Sevia yang tengah tertidur menunggu ibunya. Tiba-tiba Sevia kerasukan dan akan mencekik ibunya sendiri. Dan untunglah Tutur, Amanda, dan Udin datang tepat waktu. Mereka tidak bisa masuk dikarenakan Ibu Kunti mengunci pintu tersebut. Akhirnya Tutur membacakan isi dari surat yang Ibu Kunti cari. Inti dari isi surat itu adalah kerinduan suaminya kepada dirinya dan Tutur. Setelah mendengar isi surat itu, Ibu Kunti pun menghilang. Setelah kejadian itu, Amanda marah kepada Tutur karena dipikirnya Tutur melakukan semua ini hanya karena karir TV-nya. Lalu pergi meninggalkan Tutur. Keesokannya, Tutur mendatangi rumah Amanda dan menjelaskan maksud dirinya menahan surat tersebut. Tutur hanya ingin merasakan ikatan antara ibu dan anak lebih lama lagi. Karena selama ini ia tidak pernah merasakan hal itu dari ibu kandungnya. Dari itulah kenapa Tutur tidak langsung memberikan surat itu pada ibunya. Hal itu membuat Amanda luluh dan mengerti apa maksud dari perbuatan Tutur. Dan saat Tutur kembali mengisi acara arwah, ia masih bertemu dengan ibunya di alam itu. Dan kini Tutur menjelaskan semuanya sama seperti yang ia jelaskan pada Amanda. Dan akhirnya Ibu Kunti pergi untuk selamanya. Karena penasaran yang selama ini ia rasakan telah terbayar semua. Bersamaan dengan itu, semua lukisan yang pernah dibuat Tutur tiba-tiba gambarnya menghilang seperti partikel yang berterbangan. Hal itu membuat Pak Heru panik karena lukisan yang akan ia jual gagal dibeli oleh pemilik galeri. Di scene terakhir ini, terlihat Tutur memberitahu kepada Natalie bahwa dirinya adalah anak kandung dari kakaknya, Natasha atau Ibu Kunti. Lalu terlihat juga Tutur telah mempunyai sebuah galeri lukisan sendiri. Dan film pun selesai. Film ini berhasil mendapatkan nilai 7,8 di IMDb per video ini tayang. Film ini merupakan sebuah film horor komedi yang sangat menghibur, karena di dalamnya banyak sekali aktor-aktor stand-up komedi yang dapat menciptakan gelak tawa dari siapa saja menonton film ini. Di video ini masih banyak hal yang tidak bisa disampaikan karena kelucuan ini hanya bisa muncul ketika kita menonton film aslinya. Jadi saran saya, kalian wajib untuk menonton film ini. Nah, gimana? Jika kalian ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar agar kami bisa memperbaiki untuk video-video berikutnya. Buat kalian juga yang mau request film silahkan tulis di kolom komentar juga. Dan insya Allah kita bakal tayangin di next video. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan bantu like, share, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dari channel Ruang Horor. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.